Kalau dulu Tuhan tolong kita, di zaman COVID Tuhan tolong kita, di 2024 ini juga Tuhan tolong kita. Semua kan mengalami kesulitan juga kan COVID kan. Masih hidup juga loh kita hari ini, benar nggak Bapak Ibu? Ya, makanya jangan pernah lupa pengalaman bersama Tuhan. Kekeringan boleh terjadi, masa sulit boleh terjadi, tapi kalau Tuhan sudah bilang stop masa kering, berarti apa? Ada hujan berkat tercurah bagi kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya pentingnya Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya mengerti apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita. Doa yang paling canggih adalah apa? Doa yang memperkatakan firman Tuhan. Itu doa yang paling canggih. Ya, kalau kita nggak baca firman, bagaimana kita mau berdoa pakai ayat? Ada juga nyaplok-nyaplok ayat. Ayatnya apa? Kata-katanya salah. Tuhan, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, diberkatilah berlimpah-limpah. Kata Tuhan, itu doa Yabes, katanya begitu. Lu salah lu, Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salah ayat kan? Malaikat juga bingung mau jawab doa. Loh, kok ini salah ayat ini? Iya kan, malaikat balik lagi ke Tuhan. Tuhan, lo kata Tuhan, lo kenapa balik lagi? Salah ayat Tuhan. Dia ayatnya maksudnya gimana? Ayatnya Filipi 4:13, tapi dia ngomong doa Yabes. Kata Tuhan, lah gimana orang ini? Gak boleh stop berdoa. Orang Kristen yang stop berdoa berarti apa? Berarti dia tidak mau melihat mujizat. Karena bagi Tuhan adalah orang-orang yang sungguh berdoa, dia tidak akan pernah stop berdoa sampai mujizat itu nyata. Ya, jangan pernah putus asa. Punya iman yang teguh. Walaupun Bapak Ibu dan saya berdoa supaya badai kehidupan ini berhenti, tapi kenyataannya, Pak, kok badainya makin dahsyat, Pak? Biasanya kalau badainya makin dahsyat Bapak Ibu, itu berarti mujizatnya sudah sebentar lagi. Biasanya kalau pressure-nya semakin kuat, tekanannya semakin kuat, itu sebenarnya tanda-tandanya apa? Bapak Ibu dan saya udah mau mendekati puncak, Bapak Ibu dan saya udah mau melihat mujizat. Lihat. Setan paling senang membuat Bapak Ibu dan saya sibuk. Dengan kesibukan yang luar biasa, setan senang. Setan paling senang Bapak Ibu dan saya mencari kesuksesan. Setan paling senang Bapak Ibu dan saya mencari uang. Ya nggak apa-apa cari uang, nggak apa-apa banting tulang, nggak apa-apa kejar cita-cita. Yang penting bagi setan, kita jangan berdoa. Karena kalau kita berdoa Bapak Ibu, ya kan, Bapak Ibu dan saya tekun cari Tuhan. Bapak Ibu dan saya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan rahasia-rahasianya bagaimana hidup Bapak Ibu dan saya diberkati. Tuhan akan mengarahkan hidup Bapak Ibu dan saya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang setan tidak mau. Hati-hati. Karena kehidupan di dalam dunia ini, berapa kali saya katakan, hidup kita di dunia ini tidak akan pernah baik-baik saja. Karena di dunia akan bergejolak terus. Akan ada banyak masalah demi masalah kita hadapi. Tapi kalau orang Kristen suka berdoa, apapun tantangan dalam hidupnya, dia tidak pernah takut. Karena waktu dia berdoa, dia tahu Tuhan akan turun tangan menolong orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya kan, makanya ketika kita sedang dalam kekeringan, ketika kita menghadapi kesulitan, punya iman yang teguh. Teruslah berdoa, jangan putus asa. Ya kan, jangan putus asa, karena putus asa bukan sikap anak Tuhan. Oke, berat iya, capek iya, manusiawi, lelah boleh, tapi jangan pernah menyerah. Iya kan, merasa bosan mungkin iya, tetapi datang sama Tuhan. Roh Kudus akan apa? Mengupgrade lagi. Kita punya semangat. Semua juga pernah bosan, semua juga pernah jenuh. Iya kan? Jangan pernah menyerah. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita percaya orang yang tidak pernah menyerah dan tekun berdoa adalah orang-orang yang akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini baru masa sulit dikit, gak mau ke gereja, ngambek. Aku gak mau ke gereja. Kenapa? Masa sulit. Apaan sih, kata malaikat begitu? Justru masa-masa sulit harus tekun cari Tuhan. Ya kan, disitulah Bapak Ibu dan saya melihat bagaimana Tuhan menolong kita dan imanmu akan kuat. Masa sulit harus ada dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, supaya kita ada cerita nanti bagaimana Tuhan menolong kita. Dan setelah masa sulit itu terjadi Bapak Ibu, akhirnya terjadilah masa di mana Bapak Ibu dan saya bisa menikmati hujan berkat. Kekeringan 3,5 tahun Elia berdoa, tetapi endingnya Elia melihat hujan berkat. Siapapun hari ini
yang melihat masa-masa kering itu terjadi, saya percaya suatu saat nanti tepat di waktunya Tuhan ada hujan berkat tercurah dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya percaya, walaupun belum terlihat, makanya percaya walaupun waktu yang kita doa, setelah doa kita katakan amin, belum terjadi. Kenapa? Karena waktu kita berdoa ibarat kita sedang mengajukan permohonan. Bapak Ibu mengajukan biaya permohonan ke pimpinan kita. Oke, langsung di ACC. Mungkin bos kita mengatakan oke ACC. Tapi apakah mungkin uangnya langsung turun? Oh enggak juga. Mungkin harus lewat HRD dulu. Mungkin harus lewat keuangannya dulu. Mungkin sebulan ke depannya uangnya baru turun ya. Kenapa? Karena dirapatin dulu. Ini kalau uang segini keluar, perusahaan bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Sama bagi Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya sangat gampang. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik supaya Bapak Ibu dan saya bisa nanti melihat berkat-berkat Tuhan tercurah. Karena segala sesuatu kalau gampang, Bapak Ibu dan saya nggak jadi orang bertanggung jawab kalau gampangan. Kalau doamu sudah sampai di mejanya Tuhan, tidak mungkin doa itu tidak dijawab. Yang Tuhan sedang kerjakan adalah apa? Membuat segala sesuatunya itu baik. Kadang-kadang kan doa itu kan seperti benang kusut, benar nggak Bapak Ibu? Iyalah. Kalau Bapak Ibu lihat benang kusut kan harus diproseskan sebentar. Ini benang kusut kita urain lagi, sama. Ketika Tuhan melihat doamu dan melihat masalahmu benang kusut, Tuhan sedang menguraikan satu persatu. Agak lama iya, karena itu proses. Tapi percayalah, ketika prosesnya itu sedang dia kerjakan, tepat semuanya sudah diuraikan dengan baik. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama. Kenapa Tuhan itu nggak langsung kasih jebret? Kenapa? Karena Tuhan memproses dan sedang mendidik kita. Kalau sudah tepat pada waktunya, Bapak Ibu kan sudah menikmati berkat Tuhan juga. Gak mungkin 40 tahun jadi Kristen, 50 tahun jadi Kristen gak menikmati berkat Tuhan. Lihat ketika berkat Tuhan tercurah, karena apa? Karena memang kita sudah siap. Ya, karena memang kita sudah ready, karena memang Tuhan sudah melihat bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk bisa mengelola berkat Tuhan. Elia adalah orang yang dipercaya sama Tuhan. Ya, makanya mumpung doa kita sudah sampai di sorga dan Tuhan belum jawab, persiapkan diri kita dengan baik. Makanya pentingnya dalam khotbah saya selalu katakan, jaga pertobatanmu, jaga kekudusanmu. Kenapa? Kalau orang bertobat dan jaga kekudusan, orang itu dipercaya banget sama Tuhan. Elia, dia tidak macam-macam hidupnya, dia lurus-lurus saja. Dan Elia dipercaya Tuhan melihat mujizat besar. Ya, Tuhan tidak tanya mobilmu mereknya apa, Tuhan tidak tanya investasimu berapa, Tuhan tidak tanya tabunganmu di BCA berapa, tidak. Tapi Tuhan tanya kepada kita anak-anak Tuhan, adakah iman ku jumpai di bumi? Ya, kenapa Tuhan katakan begitu? Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dunia chaos, dunia menghadapi masa sukar, deru perang, keadaan tidak baik. Tapi hanya anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di dalam iman, orang-orang itulah yang akan melihat mujizat dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya perhatikan iman kita masing-masing. Jangan cuek terhadap iman. Kegiatan rohani sangat membosankan. Ya, ada banyak kesaksian jemaat-jemaat yang datang beribadah, ya, datang persekutuan doa, terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Ya, ketika mereka pulang dari gereja, iman mereka dibangkitkan, gak tahu bagaimana, sampai di rumah, ada mujizat terjadi. Ya kan? Jadi saya ingin katakan, masa sulit tidak bisa kita katakan Tuhan ambil masa sulit itu. Masa sulit adalah caranya Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menyeleksi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dan ada juga anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan Bapak Ibu. Karena ini sudah akhir zaman. Cari Tuhan selalu. Ya, jangan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi kita, yang akhirnya membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Kita Indonesia Tiberias, lautan manusia, kita beribadah. Bersyukur Bapak Ibu dan saya kita bisa beribadah. Covid kemarin, wah boro-boro. Gereja tutup, semua jemaat, Pak kapan buka gereja Pak? Kapan buka gereja? Ini gereja udah buka, orangnya nggak nongol-nongol Bapak Ibu ya kan? Lu cuma nanya doang. Kemana ini orang kemana? Cuma nanya doang. Pak, mau perjamuan kudus, gereja belum buka ya? Belum buka. Ada nomornya nanti bisa dikirim. Pak kapan ya gereja itu dibuka? Saya rindu Pak untuk beribadah.
dengan anak-anak Tuhan, biar iman saya bangkit, mujizat terjadi. Saya rindu untuk ibadah. Covid udah 2 tahun. 2024 udah mau beres. Batang hidungnya nggak kelihatan Bapak Ibu, ya kan? Kemana orang ini? Cuma nanya doang via WA, nggak pernah nongol. Ya, jangan. Bersyukurlah kita masih bisa beribadah. Makanya saya katakan, ayo kita harus ada action. Mau kerja, cari kerja, walaupun belum dapat, tetap semangat. Ya, yang belum nikah, mau dapat jodoh, minta sama Tuhan, makeover, perbaiki diri dengan baik. Ya, yang mau sekolah tinggi, belajar. Tindakannya adalah belajar. Yang sakit mau sembuh, perbaiki pola pikir. Ya, jangan banyak pikiran, hati gembira, ada tindakan yang nyata. Ya, saya percaya kalau orang Kristen punya tindakan, melangkah dengan iman, gak tahu bagaimana nanti Tuhan akan buka jalan untuk kita. Ya, Musa yang terakhirnya, Musa bersama bangsa Israel dikejar sama Firaun, bertemu dengan laut Teberau. Apakah Musa akhirnya pasrah? Tidak, dia berseru sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku akan membelah laut itu dan kau akan jalan di sana. Dia jalan. Coba lihat laut dibelah, laut Teberau dibelah. Ya, tangan Tuhan menahan air laut dari kiri, tangan Tuhan menutup air laut dari kanan. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, akhir zaman ini akan bisa kita lewati kalau Bapak Ibu dan saya punya iman. Ya, percayalah sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang kurang percaya. Karena orang yang kurang percaya tidak mendapatkan apa-apa. Mohon maaf, Alkitab yang katakan. Tapi Alkitab juga memberikan kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Walaupun imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Gunung konteksnya berbicara masalah. Kau bisa menggeser masalah dalam hidupmu. Kau bisa melihat penyakitmu sembuh. Kau bisa melihat keuanganmu dipulihkan. Kau bisa melihat suamimu bertobat. Kau bisa melihat istrimu bertobat. Kau bisa melihat anakmu bertobat. Selama ada iman, itu cukup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak minta uang, Tuhan tidak minta mobilmu, Tuhan tidak minta jabatan. Karena nanti, ketika nanti Yesus datang kedua kali, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Adakah iman kujumpai di bumi? Ya, ada banyak orang Kristen yang mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana pertolongan Tuhan kok belum ada? Bagi saya Bapak Ibu, bukan pertolongan Tuhan itu tidak ada. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Di bagian kitanya, ini kita mau percaya atau tidak? Ya, ini kan yang Tuhan tegur juga kepada murid-muridnya. 3,5 tahun mereka pelayanan bersama Tuhan. Ya, pagi, siang, sore bersama dengan Tuhan. Ya, mereka melihat Tuhan melakukan mujizat dan mereka juga dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Tetapi ketika seorang anak yang kena ayan, Tuhan mau murid-muridnya mempraktekkan kuasa itu tidak terjadi. Ya, nah makanya hari ini saya ingin katakan kalau hidup kita tidak ada iman, tidak ada ruang mujizat dalam hidup kita. Tetapi waktu kita ada iman, Tuhan pastikan ada ruang mujizat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Walaupun mungkin iman kita nggak sebesar-besar banget, ya Tuhan memberikan contoh yang sangat simple, sangat sederhana bagi kita. Ya itu apa? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Pak, saya mau ibadah pagi. Jam 6 pagi, Gading Nias, Pendeta Jeffrey Adolfwani. Difasilitasi sama Ibu Gembala. Pak, saya mau 6.30, Alexander Simanjuntak, Boston, kota wisata. Cuma beda 30 menit dengan Pendeta Jeffrey. Ya kan? Pak, saya jam 12 karena jam 8 saya Car Free Day, CFD. Nggak masalah, jam 12 ada di SCBD. Kamu habis Car Free Day, cuci muka di SCBD, ibadah jam 12. Pak, saya mau jam 2, saya mau ke Bekasi, jam 2, Pendeta Jeffrey Adokwane. Pak, saya jam 2 nggak bisa, jam 4 Pak. Alexander Simanjuntak, mau ngomong apa karena? Ya. Pak, saya jam 6 sore, jam 4 gak bisa. Marcel Sairang, Bonerges, Sarbini, jam 6.15, Alexander Simanjuntak, ada juga. Pak, saya mau yang jam 9, Gading Nias, Alexander Simanjuntak. Midnight, mau ngomong apa ngana? Ya kan, kalau Tuhan mengatakan bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa? Karena dia memang Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Ya, Bapak Ibu baca Alkitab, adakah di Alkitab mengatakan Tuhan susah melakukan mujizat? Apakah Tuhan sulit melakukan mujizat? Tidak. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika kita baca Alkitab, di situ terang benderang kita melihat kuasa Tuhan itu dahsyat daripada rencana apa yang manusia pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti ini bahwa Tuhan di pihak kita.
Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ketika engkau lagi sedih, ketika engkau lagi capek, ketika engkau lagi sakit, ketika engkau lagi terpuruk, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Ya, karena Tuhan bekerja ya terhadap proses. Tuhan bekerja tidak bisa dipaksa dengan keinginan kita. Tuhan cepet dong kasih jawaban. Kalau nggak saya mati, Tuhan cepet dong kasih jawaban. Kalau nggak saya berantakan. Ya kan? Tuh apapun keadaan kita, sesukar apapun, sehancur apapun hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Ya, jangan takut dengan berbagai macam intimidasi yang iblis katakan. Wah, mana Tuhanmu nggak nolong, mana Tuhanmu nggak pulihkan. Lihat tuh suamimu masih ngaco juga hidupnya. Lihat tuh anakmu masih ngaco juga hidupnya. Saya ingin katakan, Tuhan itu bekerja di belakang layar. Tidak kelihatan pribadinya, tetapi bukti mujizatnya itu nyata dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mau doa pagi aja, lihat bagaimana godaan-godaan itu terjadi. Bener gak? Jujur-jujuran aja, pendetanya juga begitu. Udah pasang waker di 3:30 nih. Roh Kudus bilang, pendeta bangun, pendeta bangun, pendeta. Iya Tuhan, sebentar lagi Tuhan. Jam 4. Roh Kudus, pendeta bangun, pendeta, doa pagi. Iya sebentar. Akhirnya sampai jam 6 bablas. Wah, jam 6, aduh Tuhan. Kita mau janji sama Tuhan mau doa 3:30. Doa pagi aja untuk kita berdoa, godaan malasnya itu luar biasa. Bukan begitu Bapak Ibu? Jujur ya, jujur. Makanya hati-hati. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh berdoa. Ya, makanya Alkitab mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau dan aku tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bangun pagi-pagi saat teduh. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mau saat teduh Wih, hari ini saat teduh. Ampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan. Orangnya tepat di samping lagi ngorok Bapak Ibu ya kan. Waduh, ini lagi ngorok lagi. Kenapa gue baca ayat ini ya? Ini salah kali di perjanjian lama. Cari lagi di perjanjian baru. Wih, tiba-tiba dapat cerita ketika orang menganiaya Yesus. Tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan lagi. Kata Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, termasuk itu suamimu. Aduh Tuhan, 30 tahun menikah, tidak pernah dikasih emas, tidak pernah dikasih berlian, minimal perunggu Tuhan, perunggu. Ada banyak orang Kristen ketika mulai usaha tidak tanya Tuhan, tergoda dengan iming-iming, tergoda dengan nilai fantastis, uang yang akan didapatkan. Tapi rupanya di balik godaan itu menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Ada banyak anak Tuhan bisa jatuh kalau dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kita boleh dekat sama Tuhan, kita boleh jago mungkin berbahasa roh, kita boleh bisa tafsir mimpi kayak Yusuf. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa jatuh juga Bapak Ibu. Ya, kita boleh mengatakan, Pak, saya hari Minggu dari sesi yang jam 8 sampai jam 6 sore betos. Sampai saya bawa rantangan nih Pak. Saya bilang, Bu mau ke gereja atau mau piknik Bu? Ya, nggak jaminan kita satu hari di gereja kalau kita tidak pernah tanya sama Tuhan tentang pencobaan yang kita hadapi ini benar atau tidak, godaan yang kita hadapi benar atau tidak, tapi kita tidak tanya sama Tuhan, kacau kita. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu, ya sebentar lagi, dikit lagi sudah mau mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan sudah siapkan janjinya, tinggal tunggu 1-2 hari lagi mau digenapi sama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak taat lewat berkat itu. Akhirnya berkat itu nyari kepada orang-orang yang mau taat. Sebenarnya berkatnya mau ke kita, tapi karena kitanya tidak taat, tetangga kita yang taat, yang culun-culun, yang pelangak-pelongo. Tiba-tiba berkatnya jeder ada di rumah dia. Kata tetangga kita yang taat itu, loh, kita doanya apa? Tapi kok yang dikasih Tuhan apa? Kita mintanya A, tetapi Tuhan kasih B. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang begini, sebenarnya permintaan ini tetanggamu yang sebelah kiri. Tapi karena tetanggamu yang sebelah kiri nggak taat, tapi aku melihat kamu, walaupun kamu pelangak-pelongo, tapi aku lihat kamu mau taat kepada perintahku, berkat dari yang keluarga A ini aku berikan kepadamu. Inilah bonus aku berikan kepadamu karena engkau berjuang untuk taat kepada perintahku. Bukan Tuhan yang jahat Bapak Ibu.
Tuhan nggak pernah jahat sama Bapak Ibu dan saya. Ya, kenapa Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya? Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Tetapi kenapa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjadi pelaku firman, menjadi orang yang taat, supaya Bapak Ibu dan saya ketika nanti diberkati Tuhan jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, karena orang yang mau taat sama firman Tuhan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Orang yang mau taat sama firman itu nggak mudah. Dia perlu perjuangan. Dia butuh apa? Ketulusan. Dia butuh tekad yang kuat untuk bisa menjadi pelaku firman. Ayo belajar taat ya, belajar taat. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga belajar taat. Tidak mudah iya. Ya, Pak, saya mau jaga pertobatan saya. Waduh Pak, saya mau bertobat dari rokok Pak. Ya, kayak ada jemaat ya. Waktu ini kejadian sebelum COVID ini lucu sekali. Kalau kita ke Gading Indah Bapak Ibu, ada yang masuk lewat lobi, ada yang lewat belakang kalau kita parkir mobil. Saya tutup parkir agak di dekat Bungalow sana, terus saya masuk lewat belakang. Waktu itu Pak Pariaji udah mulai, saya agak telat karena saya ada khotbah di kantor hari Jumat. Jadi saya dari Sudirman langsung ke Kelapa Gading. Itu ada satu bapak-bapak di mobil lagi jongkok. Bapak Ibu disangka saya mau nyolong ini ya. Lupanya lagi tarik rokok kudus Bapak Ibu ya. Pakai baju baptisan. Udah pakai baju putih Bapak Ibu. Pakai baju putih. Saya bilang, "Shalom Pak." "Shalom Alexa." Dia taruh rokok di belakang, asap keluar dari kepala. Kayak ini orang petugas kereta api Bapak Ibu ya. Kerja sebagai petugas kereta api. Terus dia bilang, "Pak, kenapa merokok Pak? Kan udah pakai baju baptisan." "Pak Pendeta, jujur, izinkan ini rokok terakhir untuk selamanya. Karena yang saya tahu Pak Pendeta, kalau kita nyemplung di kolam baptisan, mati bersama Kristus, bangkit menjadi ciptaan yang baru. Pak Pendeta please, tinggal 2 kali sedot ini." Saya mau ngomong apa? Ya udahlah. Ya Pak, terakhir ya Pak ya, terakhir Pak Pendeta. Ya udah, saya masuk ke tempat baptisan. Ya, terus waktu dia nyemplung udah. Kan kalau Bapak kan, "Yuk mau doain apa?" "Pak, suka ngerokok Pak." Saya bilang aja begitu ya kan. Suara keras, "Ya yuk jangan ngerokok, tubuh yuk bait Allah, biar panjang umur sehat." "Ya Pak, ya Pak." Nyemplung, tung. Baptis jadi warga sorga. Pertanyaan saya nggak ketemu lagi sama orang ini. Kalau dia taat, saya percaya ada berkat Tuhan. Tubuhnya sehat, panjang umur, dan dia tidak terikat dengan rokok, nikotin. Saya percaya ada masa depan yang diberkati. Tapi kalau dia tidak taat, dia akan mengalami namanya sakit paru-paru dan sebagainya dan sebagainya. Makanya pikir panjang. Hidup di dunia sementara. Tapi jangan sampai mati kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Keterlaluan itu namanya. Ya, hidup hanya sementara. Mari kita berjuang taat. Gak taat kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, mati. Tapi waktu kita taat Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan terus mempercayakan berkat-berkatnya untuk kita. Karena orang yang taat, orang bertanggung jawab. Orang yang taat, orang bisa dipercaya sama Tuhan. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita dipercaya oleh Tuhan, semakin berkat besar Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan anak-anak muda, saya ingin katakan, nih Pendeta Alexander Simanjuntak yang ngomong, jangan hidup di dalam percabulan. Engkau rindu masa depanmu diberkati. Ada banyak anak muda asal Tarkol, "Pendeta, aku kerja di perusahaan besar. Pendeta, aku mau jadi CPNS. Pendeta, aku mau mendapat beasiswa. Pendeta, aku mau keluar negeri. Mau coba beasiswa keluar negeri." Tetapi pulang dari gereja ini, hidup dalam percabulan. Jangan pernah kau berharap doamu dijawab Tuhan. Mohon maaf, anugerah sih anugerah ya. Tetapi Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan perbuatan hidup kita. Anak muda hidup kudus saja. Mungkin kau kurang pintar, nggak ada masalah. Saya juga orangnya nggak pintar-pintar banget. Satu kelas 45, saya ranking 43. Saya tidak putus asa. Kita boleh punya rencana Bapak Ibu, kita boleh punya planning. Tetapi sebagai anak Tuhan, lebih baik setiap rencana atau planning kita serahkan sama Tuhan dulu sebelum ya kita menjalaninya. Kalau Tuhan mengatakan iya, berarti apa? Rencana kita sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, jangan diteruskan. Ya, kenapa saya katakan? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan sana kalau kita memaksakan rencana kita. Ya, "Pak Pendeta, saya punya rekan bisnis.
Saya berdoa sama Tuhan, Pak Pendeta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya rekan bisnis, namanya Bapak A. Aku serahkan rencanaku ke dalam tanganmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ketika saya berdoa, Pak Pendeta, Tuhan kasih hikmat sama saya. Rekan bisnismu ini adalah orang baik. Kau berjalanlah bersama dia. Saya jalan bersama dia, Pak Pendeta, sesuai dengan kehendak Tuhan. Luar biasa, Pak Pendeta. Bisnis saya diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang kasih uang kuliah anakmu. Tuhan yang angkat promosi untuk suamimu. Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Kenapa engkau tidak mengucap syukur kepada dia? Kita hari ini bisa ke gereja, uangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kenapa kita masih ragu dan mengatakan Tuhan Yesus baik, mengucap syukur dalam segala? Kenapa kita masih ragu? Baju-baju Bapak Ibu nih beli di Senayan City, H&M, Pull & Bear, Ramayana, Robinson, Alisan, Anissa, Aniaya, ya kan? Hepengnya dari mana? Dari Tuhan Yesus, Debata Jehovah, Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa kita nggak mengucap syukur? Cuma gara-gara kita nggak ketemu dengan Tuhan Yesus face to face dengan muka kita. Nggak boleh begitu dong. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya, jadi jangan lagi ragu, jangan lagi takut untuk mengucap syukur. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi dia Allah yang pegang kendali hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang menjual keselamatannya. Ya, mereka tidak sadar bahwa di luar Yesus mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak sadar di luar Yesus mereka binasa, dan mereka menjual imannya. Ya, hanya untuk sesuatu yang tidak kekal. Oke? Apa yang kita dapatkan? Kita kaya, tapi tanpa Yesus mau ngapain? Kita terkenal, tapi tanpa Yesus kita mau ngapain? Kita punya segalanya, kata Alkitab, tetapi nama Bapak Ibu dan saya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Buat apa? Karena segala sesuatu yang dunia berikan kepada Bapak Ibu dan saya tidak bisa masuk di dalam kehidupan alam roh. Ya, Bapak Ibu punya punya dunia, tapi tanpa Yesus buat apa? Bapak Ibu, kehidupan kita sekarang adalah kehidupan menjelang akhir zaman, yang dimana Bapak Ibu harus sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Berarti apa? Berarti tugas kita gereja, tugas hamba Tuhan, tugas Bapak Ibu dan saya untuk memberitakan keselamatan, ya itu harus ya semakin diperluas berita tentang keselamatan ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau jiwa-jiwa itu binasa, menerima kebinasaan kekal. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu dan saya yang sudah diselamatkan, ya kita mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, ya supaya kita menjaga kebenaran ini, menjaga keselamatan ini. Ada banyak orang yang menjual keselamatannya. Ya, mereka tidak sadar bahwa di luar Yesus mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak sadar di luar Yesus mereka binasa, dan mereka menjual imannya. Ya, kita boleh punya rencana, 1000 rencana yang kita sedang kerjakan, tetapi jangan kita menjadi orang yang sombong, memaksakan rencana kita. Seharusnya kita berbesar hati dan mengatakan apa? Inilah rencanaku Tuhan. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Jalan kita bisa salah, jalan kita bisa gagal. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kehendak-Nya, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama menghadapi akhir zaman. Sama-sama menghadapi kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sama-sama menghadapi masa sulit. Sama-sama menghadapi masa sukar. Sama-sama menjaga keselamatan tentang Yesus dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Program kita di Tiberias menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Amin. Siap ke sorga, amin. Aduh Pak, awal bulan Pak keras bener khotbah. Mau awal bulan kek, mau tengah bulan, mau akhir bulan, saya katakan tidak ada lagi waktu untuk bercanda-bercanda dulu. Ini injury time. Injury time. Ya, kalau saya tidak mengasih tahu kepada jemaat di hari ini, ya bagaimana pertanggungjawaban saya sama Tuhan? Tuhan mengatakan apa? Kenapa kau tidak ajarkan jemaat-jemaat di hari Minggu untuk mengajarkan keselamatan? Dan mereka harus tanggung jawab menjaga keselamatan itu. Makanya saya katakan, orang Kristen, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, menjadi Kristen sejak lahir tidak menjamin kita menjadi warga sorga kalau kita tidak hidup baru.
Ya, kita harus hidup baru, hidup dalam pikiran yang baru, dalam perkataan yang baru, dalam langkah hidup kita yang baru. Menjadi Kristen sejak lahir tidak jaminan Bapak Ibu dan saya terangkat menjadi warga kerajaan sorga. Ya, karena apa? Ya, karena yang terangkat masuk dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan lamanya dan masuk dalam kehidupan yang baru dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Ya, kasih tahu pada keluarga kita yang sampai hari ini malas ke gereja. Kasih tahu suami kita, kasih tahu istri kita, kasih tahu anak-anak kita, yang kasih tahu keluarga besar kita yang hidupnya jauh dari Tuhan. Pintu anugerah keselamatan masih terbuka bagi siapapun mau kembali kepada Yesus. Masih ada kesempatan untuk menerima keselamatan itu. Ada banyak rencana-rencana kita dan akhirnya Tuhan tidak mengatakan ya terhadap rencana kita dan akhirnya kita kecewa. Buat apa kita kecewa sama Tuhan? Ya kan, apa karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Apakah Tuhan tidak kasih lampu hijau untuk rencana kita? Tuhan yang paling tahu kehendaknya untuk kita. Tuhan yang paling tahu rencana yang baik untuk kita, karena dialah yang menciptakan Bapak, Ibu dan saya. Ya, kita sampai hari ini bisa hidup karena apa? Karena kehendak Tuhan. Kita sampai hari ini bisa menikmati berkat Tuhan karena apa? Karena kehendak Tuhan. Ada kalanya kita sebagai anak Tuhan jalannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan anugerah yang besar kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kita banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Sudah seharusnya kita bertobat dari pemikiran yang salah terhadap Tuhan dan mengatakan apa? Tuhan, saya lebih tahu jalan hidup saya daripada Engkau. Tidak, kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen sorga, kita nggak nyampe sorga. Iya dong, kita kan ingin jadi warga sorga. Apa-apa warga sorga, apa-apa warga sorga, apa-apa Yerusalem baru. Ya, jaga hidup nggak pernah. Iya kan, bertobat gak mau. Maunya berkatnya doang, maunya mujizat doang, tetapi menjaga kehidupan kita, punya integritas, jaga kekudusan, berani jalan yang sempit, gak mau. Ya janganlah. Ya, makanya saya katakan, ikut Tuhan bukan hanya kita menerima berkat dan mujizat. Itu mah kecil lah bagi Tuhan memberkati Bapak Ibu, semudah membalikan tangan. Tapi perjuangan kita menjaga kekudusan, ya hidup masuk jalan yang sempit, itu adalah pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat kita Tiberias, visi misi kita adalah apa? Gereja kita mempersiapkan jemaat yang kudus. Doa mendiang Pak Pariaji sampai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Doa ya Ibu Darniati Pariaji, gembala sidang kita, ya selalu mendoakan pendeta, koordinator, pelayan Tuhan, jemaat, kita bisa hidup kudus sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tujuan hidup kudus apa sih? Ya, bukan hanya kita bisa diberkati melihat apa mujizat dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya Bapak, Ibu dan saya dimateraikan jadi warga sorga. Buat apa? Kita punya segudang uang, kita punya segudang kekayaan, kita punya segudang hal-hal berbicara kenikmatan dunia, tetapi hasil dari dosa, hasil dari curi, hasil dari korupsi, nggak jadi berkat buat istri dan anak-anakmu, Pak. Ya, mendingan penghasilan sedikit kata Alkitab, tapi ada berkat, ada blessing dari Tuhan, tapi di situ Tuhan akan terus memberkati. Hari ini kembalilah kepada firman Tuhan. Ya, ingat judul khotbah saya pada hari ini, pilihanmu adalah masa depanmu. Kalau hari ini kita pilih kematian, kutuk yang akan terjadi. Tapi kalau kita pilih kehidupan, keluargamu dan keturunanmu akan menerima yang baik dari kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya kita bersyukur di dalam Kristus kita masih dapat kesempatan untuk bertobat. Kita bersyukur di dalam Kristus masih ada air terjun pengampunan. Dalam bahasa Inggrisnya waterfall forgiveness. Apa itu waterfall forgiveness? Bapak, Ibu dan saya menerima pengampunan yang luar biasa dari darah Yesus. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang najis menjadi benar. Dari yang kotor menjadi benar. Dari yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu harus ngerti, Tuhan paling tahu bagaimana cara untuk menolong dan memberkati Bapak Ibu dan saya.
Nah, bagaimana caranya menolong Bapak Ibu dan saya di zaman akhir ini, menghadapi masa sukar ini, menghadapi masa sulit ini? Ya, sederhana bagaimana caranya. Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, pilihlah Tuhan sebagai prioritas utama. Tuh lihat tuh. Ya, kita sering menggantikan Tuhan menjadi nomor setia. Kita sering menggeser Tuhan dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3. Ya, kadang kita sering menggeser Tuhan dari nomor 1. Yang nomor 1 hobi kita jadi nomor 1. Pekerjaan kita jadi nomor 1. Bisnis kita jadi nomor 1. Nongkrong-nongkrong sama teman, ngopi-ngopi sampai tengah malam, begadang. Ya kan, gak ada lagi waktu untuk berdoa, gak ada lagi untuk baca firman, gak ada lagi untuk pujian penyembahan, tidak ada lagi untuk waktu pribadi untuk Tuhan. Saya sangat percaya ada kuasa di balik ibadah, ada kuasa di balik orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apalagi Bapak Ibu dan saya, kita di Tiberias, ya kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita menerima minyak anggur, ya kan, suatu rahasia yang luar biasa di akhir zaman ini. Ya, keluar Bapak Ibu ada minyak di kepala. Ya, ada udah perjamuan kudus. Orang lihat itu apa di jidat, kok ada minyak-minyak. Ya, anak saya kalau sekolah pagi itu jidat udah ada minyak di jidatnya. Kadang-kadang temennya atau gurunya itu apa ya minyak-minyak di kepala. Oh, dia nggak tahu ini urapan Tuhan, ya kan. Ya, yang ada minyak di atas kepalamu, ya jangan pernah tidak ada minyak di atas kepalamu, kata kitab Pengkhotbah. Kitab Ibrani mengatakan apa? Orang yang ada minyak disayang Tuhan melebihi teman-teman sekutu. Kalau Bapak Ibu dan saya memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup Bapak Ibu dan saya, disitulah Tuhan yang akan bekerja menolong Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu dan saya, sederhana. Utamakan Tuhan, jadikan Tuhan number 1, jadikan Tuhan nomor 1. Tuhan yang janji semua aspek kehidupan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya jangan pernah ragu kepada Tuhan. Ya, jangan pernah jadikan Tuhan nomor 2, nomor 3. Rugi besar. Dia adalah Allah yang cemburu dalam perjanjian lama. Ya, makanya jangan jadikan yang lain nomor 1. Udah, yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4 biarin aja. Yang penting Tuhan kita Yesus harus menjadi yang nomor 1. Dia yang pegang kendali hidup kita. Dia yang jamin hidup kita. Dan dia akan memberkati hidup kita. Di akhir zaman, masa-masa sulit, pintu berkat tertutup. Tapi anak-anak Tuhan yang menomorsatukan Tuhan, segala sesuatu di dalam aspek kehidupan kita, semuanya akan Tuhan tambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, Alkitab mengatakan apa? Jelas. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kenapa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ya kan? Ya, hari ini siapapun yang pernah disakiti hati-hatinya, ya ampuni Pak. Bapak-bapak ampuni istri. Istri-istri ampuni suami. Amin, ibu-ibu. Oh. Kalau ibu-ibu suaranya bagus. Amin. Nah itu dia. Anak-anak muda mengampuni orang tua. Anak-anak muda, amin. Amin. Orang tua mengampuni anak-anaknya. Amin. Pak, sampai kapan Pak kami mengampuni Pak? Sampai Tuhan panggil kita. Gak ada hitungan-hitungannya. Sampai Tuhan panggil kita, kita mengampuni. Ya, makanya hari ini waktu untuk kembali. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo, kita berbalik kepada jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan itu enak, jalannya Tuhan itu baik. Tidak ada jalannya Tuhan menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tidak ada. Ya, mungkin menghadapi masa sulit Tuhan izinkan iya. Ada proses iya. Siapa yang tidak diproses sama Tuhan? Di Alkitab sebut namanya, semua diproses. Ayub hidup saleh aja diproses. Ayub hidup saleh aja diproses. Elia diproses, Daniel diproses, Sadrak Mesak Abednego diproses. Yusuf diproses, 13 tahun mengalami penderitaan. Daud diproses. Siapa? Kalau Bapak Ibu punya informasi, sebutkan namanya. Cari di Alkitab, apakah mereka diproses Tuhan? Pasti diproses Tuhan. Tetapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, dosa membawa kehancuran. Dosa
membawa kebinasaan. Dosa membawa kegagalan dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sadar upah dosa adalah maut, dan hari ini berkomitmen, Tuhan, saya minta ampun. Saya bersyukur darah Yesus mengampuniku, dan saya bersyukur darah Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Nah, ini dia. Darah Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Hari ini di dalam Yesus aku menerima berkat Tuhan. Di tanganku ada kuasa Tuhan. Apa saja yang ku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Hari ini terima kasih Tuhan. Sebagaimana seorang bapak menerima anaknya yang hilang, penuh dengan kasih. Hari ini tangan Tuhan yang kuat memeluk Bapak Ibu dan saya, dan akan memulihkan hidup kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kedua Bapak Ibu, kenapa pertobatan begitu penting? Supaya Bapak Ibu dan saya ya bisa menikmati kasih Tuhan yang menanti. Dengan kasih Tuhan hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih tanggal kematian kita tahu? Supaya Bapak Ibu dan saya bisa terus berjaga-jaga dan terus berjaga-jaga. Ya, makanya inilah waktunya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak muda, jangan tunda pertobatan. Ya, Alkitab mengatakan apa tadi Alkitab? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, jangan tunda pertobatan. Suami-suami janji sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau bertobat. Ibu-ibu, hari ini aku mau bertobat. Anak-anak muda, hari ini aku bertobat. Saya percaya kalau satu keluarga itu bertobat. Program kita di Tiberias apa? Berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Sebelum kita masuk ke sorga, ya Bapak Ibu dan saya, kita akan melihat bagaimana nanti Tuhan akan memberkati aspek kehidupanmu. Ya, jadi hari ini saya ingin katakan, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu hari ini datang ke Betos. Ya, tidak ada yang kebetulan pertobatan hari ini menjadi tema saya. Tidak ada kebetulan waktu untuk kembali hari ini. Ada banyak waktu yang terbuang yang kita lakukan, hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini ada kesempatan, ada napas kehidupan Tuhan berikan. Ada anugerah yang Tuhan berikan, ambil itu sebagai kesempatan kita untuk hidup dekat sama Tuhan. Jauh dari Tuhan gak dapat apa-apa. Keluar dari Tuhan tidak dapat apa-apa. Tapi kembali ke jalannya Tuhan dan hidup menjadi pelaku firman. Disitulah kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan tahu kita tidak sempurna. Tuhan tahu kita mungkin najis. Tuhan tahu mungkin kita kotor. Tuhan tahu mungkin kita telah melakukan hal yang tidak benar. Tetapi bagi Tuhan adalah kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tuh lihat tuh Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang diselamatkan sama Tuhan kan. Kesaksian-kesaksian di YouTube. Bagaimana mereka mengatakan, Pak dulu saya narkoba. Pak dulu saya penjual obat-obat terlarang. Pak dulu saya seks bebas. Pak dulu saya ini. Pak dulu saya ini. Ya, berapa kali saya nonton kesaksian-kesaksian. Bagaimana orang-orang yang dulu tidak dianggap yang najis, tapi akhirnya mereka diangkat naik sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini ada banyak orang Kristen yang hidupnya kenapa begini ya Pak Pendeta ya. Ya maju kena, mundur kena. Ya kan kok apa yang dikerjakan kok gagal. Saya ingin katakan, yuk cek hidup kita. Jangan-jangan hidup kita sudah keluar jauh dari Tuhan. Jangan-jangan ada dosa yang masih kita belum minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan ada langkah-langkah hidup kita yang tidak benar. Mungkin dalam pikiran kita, mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam perbuatan kita. Ya, doa saya di akhir zaman ini masa sukar, anak Tuhan tetap bisa melihat berkat-berkat Tuhan. Anak Tuhan bisa melihat bisnisnya diberkati, pekerjaannya diberkati. Saya rindu lihat anak-anak muda punya masa depan yang diberkati Tuhan. Jangan ikuti anak-anak muda kehidupan orang-orang dunia. Sembarangan hidup, dia akan melakukan dosa. Mereka tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Akhirnya apa? Ya, masa depannya hancur. Ada banyak anak-anak muda yang terseret akan hal itu. Dan itu sangat menyedihkan. Ya, anak-anak muda, ya kau lihat orang tuamu pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Mereka bekerja supaya bagaimana kau bisa sekolah dan bagaimana bisa kuliah. Ya, belajar dulu benar. Jangan hidup dalam kenajisan. Jaga pergaulan. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Belajar benar, hidup takut akan Tuhan. Pelayanan anak-anak muda. Pelayanan. Ya, supaya engkau bisa tertib hidupnya.
Ya, dan melihat masa depan pasti diberkati Tuhan. Ya, makanya saya ingin katakan, dosa membawa hidup Bapak Ibu dan saya hancur. Anak muda, kalau engkau hidup dalam dosa, masa depanmu hancur. Tapi kalau engkau berbalik, siapapun yang berbalik kepada Tuhan dan lihat dengan jalannya Tuhan, hidup kita pasti dipulihkan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak-bapak, hiduplah jujur, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika engkau bertanggung jawab menjadi suami, menjadi seorang bapak, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Ya, nggak usah kaget Pak. Ya, Tuhan akan berikan kejutan-kejutan di dalam pekerjaanmu. Nggak usah kaget. Tuhan akan promosi-promosi yang luar biasa. Tadi saya katakan saya banyak bertemu dengan jemaat-jemaat yang dapat kejutan-kejutan dari Tuhan. Promosi-promosi, bisnis trip bisa ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka berkomitmen untuk hidup takut akan Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Ya, ibu-ibu tetaplah berkomitmen hidup takut akan Tuhan. Ya, doa ibu-ibu itu besar kuasanya loh. Engkau mendoakan suamimu, engkau mendoakan anak-anakmu. Teruslah berlutut ibu-ibu. Jangan kebanyakan nonton film drama Korea ibu-ibu. Ya, artis Korea hafal, buka kitab Mazmur perjanjian baru Bapak Ibu ya kan. Ayo ibu-ibu buka kitab Mazmur, wah dia cari di perjanjian baru dekat Wahyu, dekat 1 Yohanes, dekat Ibrani. Pendeta, Mazmur tidak ada loh, kenapa? Ya kan, saya cari kamu ibu cari di mana? Perjanjian baru, sampai kiamat gak bakal ada dalam perjanjian baru. Ya, makanya jangan kaget, masuk tahun 2025, orang mungkin berteriak, wah ada pengamat mengatakan A, pengamat mengatakan B, akan sulit, akan susah. Ya memang kenyataannya begitu. Tapi anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan, ya dengan kata lain, Tuhan menjamin hidup kita. Kalau Tuhan menjamin hidup kita di semua aspek kehidupan kita, kita tenang. Ya kita tenang. Kenapa kita harus ragu dan khawatir? Yuk kita sudah jaga hidup kok. Kita sudah melakukan perintah Tuhan. Kita sudah menjadi pelaku firman. Ya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus takut? Ya disitulah nanti Tuhan akan bekerja. Segala aspek kehidupanmu Tuhan akan berkati dan akan terus ditambah-tambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bisa kebayang kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib. Bisa kebayang kalau Yesus tidak menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Ya, kita tidak akan bisa punya pengharapan untuk bisa tinggal di sorga. Kita tidak akan punya pengharapan untuk menjadi tetangga di sorga. Bapak Ibu dan saya, kita akan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi karena kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga dia rela memberikan anak yang tunggal bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu dan saya, kita sudah diampuni dosanya. Kalau kita sudah diampuni dosanya, kita menjadi benar. Bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita sekarang menjadi kebenarannya Allah. Ya, oleh karena darah Yesus, sudah seharusnya Bapak Ibu dan saya punya kesadaran akan dosa. Ya, kenapa Tuhan mau Bapak Ibu dan saya punya kesadaran akan dosa? Supaya kita belajar dari masa lalu hidup kita. Dulu kita sering jatuh dalam dosa. Ya, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima pengampunan yang sempurna oleh darahnya, darah anak domba Allah, darah Yesus, seharusnya kita belajar dari masa lalu kita. Dan kita sadar bahwa upah dosa adalah maut. Hari ini adalah tiba saatnya waktu untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin dalam bulan-bulan terakhir ini menjelang tutup tahun 2024, kita sudah jauh sekali dari Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya menerima nafas kehidupan, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk kembali kepada Dia. Kembalilah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Alkitab mengatakan dosa kita merah seperti kirmisi, diputihkan seperti salju. Begitu sempurnanya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang harus diingat adalah kesadaran akan dosa, bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada keuntungan kalau kita hidup di dalam dosa. Yang ada adalah hidup Bapak Ibu dan saya di bawah kutub kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan. Karena apa? Upah dosa menghasilkan maut. Yang kedua, terimalah kasih Tuhan. Ketika engkau datang dengan apa adanya kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan kasih Tuhan akan memulihkan hidup Bapak Ibu dan saya. Ada banyak setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menerima pemulihan dari Tuhan. Diangkat naik, diberkati, apapun yang mereka kerjakan berhasil. Ketika ditanya apa alasannya, karena dia mau kembali kepada Tuhan dan mau menerima kasih Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga, jangan tunda-tunda pertobatan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mendengar pesan Tuhan, jangan tunda pertobatan, jangan tunda. Karena ke depan hari esok Alkitab mengatakan hidup manusia bagaikan uap. Pakailah kesempatan yang luar biasa ini untuk bertobat dan katakan, Tuhan, aku meninggalkan kehidupanku yang lama. Dan aku bersyukur darah-Mu mengampuni dosaku. Dan aku tidak mau tunda-tunda.
Hari ini aku bertobat karena aku percaya masa depan itu sungguh ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Kasih tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.